Wah, sudah waktunya ibadah nih. Jam 9.30 waktunya kita mau mengikuti ibadah Glory Kids. Nah anak-anak, apakah kalian sudah siap? Sama seperti Lose hari ini, tadi Lose sudah sarapan. Kalian sudah sarapan kan? Dan karena kita mau ibadah sekolah minggu, jangan lupa kita juga harus menyiapkan Alkitab. Kalau perlu nih, seperti Lose, ada buku catatan untuk kita mengingat firman Tuhan. Nah, kalian siapkan hati kalian masing-masing, kita akan membaca firman Tuhan terlebih dahulu. Kalian siap semua? Oke? Nah, sekarang duduk yang manis dulu ya. Lose akan bacakan dulu ayat firman Tuhan. Hari ini Lose akan baca sebuah ayat bagaimana Raja Daud bersyukur kepada Tuhan. Oleh kenapa? Karena Tuhan itu begitu baik ya kepada Raja Daud ya. Ini adalah nyanyian puji-pujian Raja Daud dari 1 Tawarik 16 ya, ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-10. Lose pakai kacamata dulu. Oke, demikian firman Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya. Percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Jadi hari ini firman Tuhan mengajak kita untuk kita beribadah dengan suka hati karena kita mencari Tuhan. Padahal Allah sebenarnya lebih dahulu mencari kita. Mari kita akan bangkit berdiri. Ibadah sekolah minggu hari ini kita akan mulai dengan mengakui bahwa pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kiranya kasih setia Tuhan menyertai kita hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Kita tundukkan kepala, kita akan berdoa. Sama seperti Daud yang mengagungkan Tuhan dengan nyanyian pujian, dengan hati yang melimpah dengan ucapan syukur, hari ini pun Tuhan kami juga datang kepada Engkau. Karena kami tahu Tuhan, kami dikasihi oleh Tuhan. Engkau sudah memberikan hidup-Mu bagi kami. Sebab itu alasan kami satu-satunya untuk kami memuji Engkau karena Engkau sudah menyelamatkan hidup kami. Terima kasih, kami akan bersama-sama dengan teman-teman kami, dengan Lose di rumah kami masing-masing untuk meninggikan dan mengagungkan nama Tuhan. Berkati kami semua ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap mengikuti ibadah sekolah minggu pada hari ini. Amin. Shalom anak-anak Glory Kids. Selamat pagi, selamat berjumpa dengan Lause Hana dan Lause Christine. Kita akan memulai ibadah Glory Kids pagi hari ini. Lause undang anak-anak semua bangkit berdiri. Kita akan naikkan satu pujian, Mars Sekolah Minggu. Semua bangkit berdiri ya. Sekolah Minggu, sekolah Minggu, rumah anak-anak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup penuh sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan kerja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan husband jadi. Sekali lagi ya. Sekolah minggu, rumah anak-anak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup penuh sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan kerja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan husband jadi. Puji Tuhan, dialah nama Tuhan. Kita muliakan panjang hidup kita. Lause Hana, Iya, Lause Christine. Lause Hana ini punya 3 orang anak. Iya, Di antara ketiganya, siapa yang paling Lause sayang? semuanya Lause Hana sayang. Wah, Lause Christine juga percaya papa mama di rumah semuanya sayang kepada anak-anaknya.
Demikian juga Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sayang kepada semua anak-anaknya loh. Iya betul. Kita naikkan pujian anak kesayangan. Senin Selasa engkau tetap raja, Rabu Kamis engkau yang termanis, Jumat Sabtu ku tetap milikmu, Minggu aku terus memujimu. Setiap napasku engkaulah Yesusku, setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap napasku engkaulah Yesusku, setiap degup jantungku Yesus segalanya. Oke, one more time. Selasa engkau tetap raja, Rabu Kamis engkau yang termanis, Jumat Sabtu ku tetap milikmu, Minggu aku terus memujimu. Setiap nafasku engkaulah Yesusku, setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku engkaulah Yesusku, setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku engkaulah Yesusku, setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku engkaulah Yesusku, setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Lause, Ya Lause Lausana punya jagoan nggak? punya. Mau tahu Jagoan nggak? Lause siapa? Jagoan Lause Spiderman. Spiderman. Iya, Yang Lause suka Hana. nempel di tembok itu. Iya, suka nempel-nempel dia Wah. Lause. Lause Hana siapa jagoannya? Jagoan Lause Hana, Kapten Amerika. Wah, hebat juga dia. Iya. Lause, Ya, ada nggak ya jagoan yang lebih hebat dari Kapten Amerika? ada dong. Siapa? Tuhan Yesus. Iya, bener Tuhan Yesus. Iya, karena Tuhan Yesus itu jagoan kita lebih Ya, dari segalanya. Betul itu Lause. Yuk, kita mau nyanyi Hompilah Hompimpa. Let's go. Semuanya ikut bernyanyi ya. Hompilah Hompimpa, Yesus jagoanku. Hompilah Hompimpa, Yesus pujaanku. Hompilah Hompimpa, Yesus jagoanku. Dialah Tuhan, Dia jagoan hidupku. Dia bangkit dari maut dan mengalahkan iblis yang buta
cece-cece semuanya, kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Yuk anak-anak boleh duduk, kita akan berdoa. Sebelum berdoa, kita akan memuji Tuhan, firman Tuhan ku dengar. Tuhan Yesus, tolong kami supaya kami boleh duduk tenang untuk mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah Tuhan kepada kami semua. Kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Wah, Lause Yaya, Ya, anak-anak semua, kira-kira tahu nggak tema kita hari ini apa? apa ya Lause? Tema kita hari ini adalah mengetahui rencana Allah bagi umatnya. Oh, temanya itu. Ngomong-ngomong soal rencana nih Lause. Lause inget gak? Kita tuh sebenarnya hari ini punya rencana loh. Rencana apa ya? Aku lupa. Kak lupa kan Lause? Kita hari ini tuh mau membantu Chef Hello. Oh iya, kita membantu Chef Hello. Ya, ayo kita ke dapur sekarang. Tunggu dulu. Kita harus pakai kostum dulu. Oh iya. Siap ya? 1, 2, 3. Ayo kita ke dapur. Nah, kan Chef Helen sudah ada di sini. Chef Helen mau masak ya? Udah siap bahan-bahannya semua. Iya dong, udah siap anak-anak. Ini lihat nih, ada banyak bahan-bahan untuk kita memasak hari ini. Nah, nih coba Lause Dinda, tahu nggak ini apa? Ayo anak-anak di rumah tahu nggak ini apa? Ini tepung. Wah, betul. Yang kedua, Lause Yaya, tahu nggak ini apa? Anak-anak di rumah tahu nggak ini apa? Yang manis itu loh. Gula. Yang ketiga, nih bulat-bulat apa Lause? Ya, anak-anak semua tahu ini. Ini apa ini? Telur. Betul sekali. Selanjutnya, nih yang anak-anak pasti suka Lause. Apa ini Lause? Apa ini? Coklat. Betul sekali. Selanjutnya, Lause juga pasti tahu kan? Itu enak banget itu ya. Keju, anak-anak juga pasti suka kan ya?
Oke, yang terakhir ada ini Lause. Ini Tahu nggak Lause apa? Anak-anak tahu nggak? aku tahu, Chef. Apa? Ini chocochip. Betul sekali. Nah, ini bahan-bahan semua sudah siap. Kita siap untuk memasak hari ini Lause. Ngomong-ngomong, lihat bahan-bahan yang sweet ini, kayak apa ya Lause ya? Kayak aku. Wah, apa itu maksudnya ya Lause? Manis kayak aku. Yang manis itu kita semua. Tapi tahu nggak Chef dan Lause? Ada yang lebih manis loh. Apa itu Lause? Yaitu kasih Yesus lebih manis. Kalau pujikan, sing high, sing low. Ikutin Lause ya. Sing high, sing low, sing absolutely everywhere I go. Sing high, sing low, sing absolutely everywhere I go. Oh, I am singing about Jesus' love for me. Oh, I am singing about how He sets me free. Oh, I am bringing up to everyone. No wonder of Jesus' love. Sing high, sing low, sing absolutely everywhere I go. Sing high, sing low, sing absolutely everywhere I go. Oh, I am thinking about Jesus' love for me. Oh, I am singing about how He sets me free. Oh, I am bringing up to everyone. No wonder of Jesus' love. Sing high, sing low, sing absolutely everywhere I go. Sing high, sing low, sing absolutely everywhere I go. Oh, I am thinking about Jesus' love for me. Oh, I am singing about how He sets me free. Oh, I am bringing up to everyone. No wonder of Jesus' love. No wonder of Jesus' love. Ayo anak-anak semua, anak-anak lihat ya, Chef Helen, Lause Dinda, Lause Yaya masak hari ini. Oke? Sekarang Lause Dinda, Lause Yaya bantuin Chef Helen ya buat masak hari ini. Oke. Kita mau masukin bahan-bahannya nih Lause. Pertama apa dulu nih Lause? Nih, kita masukin tepungnya ya yang tadi. Siap, Nih, Chef. Lause tolong ya. Twin. Oke. Terima kasih Lause. Sekarang gulanya kita masukkan ya. Ngomong-ngomong Lause kok nggak beritahu kita dulu mau masak apa? Oh itu, iya emang Lause. Chef Helen nggak mau beritahu dulu ke Lause Dinda, Lause Yaya dan anak-anak semua tentang apa nih yang mau dimasak sama Lause Helen. Jadi nanti lihat aja ya jadinya apa. Chef Helen ini kayak ala-ala Master Chef gitu. Iya dong. Nggak mau ngasih tahu kita. Iya Lause. Nah kadang Tuhan pun begitu Lause. Tuhan kadang punya rencana yang sangat indah. Tapi kadang kita belum mengetahui loh rencana Tuhan itu apa. Ya kan Lause? Sesuai sama tema kita hari ini. Iya. Kira-kira apa ya rencana Tuhan buat kita ya, Chef dan Lause? Nah, iya. Lause, ada teman chef yang mau jelasin hari ini. Ada. Apa itu Lause? Ya, namanya Lause Natali. Lause Natali akan menjelaskan pada kita semua. Wow. Nah, Lause, ini semua bahannya tadi udah dimasukin ke dalam wadah. Kita mau masukkan ke dalam oven ya. Yuk, kita masukkan sama-sama ya. Ya.
Ya, anak-anak sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Lause Natali mau ajak anak-anak untuk berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini Tuhan berikan kami kesempatan untuk belajar firman Tuhan. Tuhan tolong kami, Tuhan berkati kami supaya kami boleh mengerti firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, anak-anak, tadi Chef Helen itu membuat kue. Anak-anak penasaran enggak? Kuenya itu jadinya seperti apa? Lause Natali penasaran. Karena tadi Chef Helen enggak kasih tahu mau bikin kue apa. Tapi Chef Helen membuat sebuah rencana. Dia tahu kue apa yang akan dia buat. Nah, anak-anak tahu enggak? Ada satu orang yang juga punya rencana yang indah bagi umatnya. Bagi setiap kita dan umat Israel pada waktu itu. Yaitu Allah. Allah punya rencana yang indah bagi setiap umatnya. Rencana adalah sesuatu yang direncanakan dan akan dilaksanakan. Kita mau tahu rencana Allah pada diri seseorang yang terdapat di dalam Alkitab seperti apa. Nah, anak-anak, suatu kali setelah Yusuf itu meninggal dan orang-orang Israel itu tinggal di Mesir. Jumlah orang Mesir semakin hari semakin banyak. Yang membuat Raja Fir'aun pada waktu itu merasa takut. Karena jumlah orang Israel yang begitu banyak. Dia takut kalau orang Israel itu nanti akan memenuhi negara Mesir. Maka untuk mencegah itu Raja Fir'aun memutuskan memanggil semua pengawalnya dan membuat sebuah rencana. Anak-anak tahu nggak rencananya? Rencananya adalah Raja Fir'aun menyuruh membunuh semua bayi laki-laki orang Israel. Wow, satu kejadian yang begitu menakutkan. Jadi kalau ada ibu-ibu yang hamil besar, terus ketika dia melahirkan, kalau anaknya perempuan dibiarkan hidup. Tapi kalau anaknya yang lahir itu laki-laki, langsung dibunuh. Bukan hanya itu, orang-orang Israel yang tinggal di Mesir pada waktu itu disuruh bekerja keras. Mereka disuruh bekerja dari pagi sampai malam. Bahkan apa yang mereka kerjakan itu mereka tidak dapat upah, mereka tidak dapat uang. Bukan hanya tidak dapat uang, bukan hanya bekerja. Orang-orang Israel ketika mereka bekerja dan ketika mereka sudah capek mengangkat batu itu pelan-pelan, mereka juga disiksa. Di tengah-tengah kondisi yang seperti itu, orang-orang Israel ini memohon kepada Tuhan. Mereka mohon supaya Tuhan boleh menolong mereka. Ketika keadaan yang terjadi pada waktu itu seperti yang mereka itu ketakutan, mereka sedih. Anak-anak, Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan memperhatikan umatnya. Dan Tuhan punya rencana yang terbaik bagi umatnya. Anak-anak tahu, ternyata Tuhan sudah siapkan satu orang untuk dipakai menolong bangsa Israel, yaitu Musa. Lause Natali, kan semua anak laki-laki dibunuh. Betul, semua anak laki-laki dibunuh. Tapi ada satu keluarga yang pada waktu itu seorang imam dari suku Lewi yang menikah dengan orang Yahudi, orang Ibrani. Ibu ini melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihat, anak ini cantik, anak ini itu bagus, sehat. Maka ibu ini punya ide untuk menyembunyikan anak ini selama 3 bulan.
Jadi selama 3 bulan anak ini disembunyikan supaya tentara-tentara Mesir tidak tahu kalau ada bayi laki-laki di rumah bapak ini. Tapi ternyata sudah 3 bulan mereka tidak bisa sembunyikan lagi. Anak ini semakin hari semakin bertambah besar. Yang tadinya ketika nangis bisa didiamkan, ini semakin lama tidak bisa. Maka anak-anak, ibu ini punya ide. Dia ambil sebuah kotak, terus dia susun itu dengan baik. Terus anak ini diletakkan di dalam kotak itu. Diletakkan, dibawa kemana? Dibawa ke Sungai Nil. Anak ini diletakkan di pinggir Sungai Nil. Diletakkan terus anak ini mengikuti arus Sungai Nil. Anak-anak tahu ternyata anak ini punya seorang kakak. Ketika adiknya itu diletakkan di situ sedang mengapung di atas Sungai Nil, anak-anak, kakaknya itu mengintip dari jauh. Dia melihat, mengamati kalau adiknya baik-baik saja. Nah, pada pagi hari ada rombongan Putri Fir'aun bersama dengan pengawalnya. Putri Fir'aun mau mandi di Sungai Nil. Ketika Putri Fir'aun mau mandi di Sungai Nil, Putri Fir'aun melihat ada sebuah kotak itu. Kemudian dia bilang sama pengawal, cepat kamu lihat apa yang ada di dalam kotak itu. Anak-anak, ketika dilihat, dibuka isinya. Ternyata bayi itu menangis. Ketika bayi itu menangis, Putri Fir'aun bilang, bawa ke sini. Pastinya ini bayi orang Ibrani. Maka bayi itu diangkat, digendong sama Putri Fir'aun. Ketika melihat bayi yang cantik ini, yang ganteng ini, Putri Fir'aun merasa sayang. Maka Putri Fir'aun ingin mengambil anak itu untuk tinggal bersama-sama dengan dia. Ketika Putri Fir'aun menggendong anak itu, kakak bayi ini, Miriam, itu cepat-cepat lari menemui Putri. Saya bisa mencarikan ibu untuk menyusui bayi ini. Ketika Putri Fir'aun melihat bayi ini, oh iya, bayi ini butuh susu. Maka Putri Fir'aun bilang, baik, sekarang kamu panggil ibu penyusu itu. Anak-anak, si kakak dari bayi ini kemudian cepat-cepat dia lari. Dia panggil siapa? Dia panggil ibunya sendiri untuk merawat dan menyusui si bayi ini. Anak-anak, pada waktu itu si bayi kecil ini itu tinggal bersama dengan ibunya. Bayi kecil ini dirawat oleh ibunya sendiri. Dan ketika bayi ini sudah besar, maka diserahkan kepada Putri Fir'aun. Dan Putri Fir'aun memberi nama bayi ini Musa, yang artinya diangkat atau diambil dari air. Nah, anak-anak, di tengah-tengah kondisi itu yang umat Israel mereka itu ketakutan, mereka sedih. Tuhan punya rencana untuk menyelamatkan mereka melalui Musa. Anak-anak tahu, rencana yang Tuhan itu buat tidak pernah gagal dan tidak pernah salah kepada seseorang. Sekalipun ketika Lause Natali ataupun anak-anak ketika mengikuti rencana Tuhan, mungkin kita sedih, mungkin kita tidak enak, tapi percaya seperti apa yang dialami oleh orang Israel. Di tengah-tengah mereka dijajah, di tengah-tengah mereka mengalami kesedihan, mereka mengalami kesakitan. Tuhan melihat dan Tuhan sudah mempersiapkan yang terbaik untuk membebaskan mereka melalui Musa. Hal yang sama Tuhan juga sedang kerjakan bagi anak-anak. Tuhan punya rencana yang indah bagi masa depan anak-anak. Nantinya ketika anak-anak besar,
Tuhan sudah persiapkan. Mungkin ada yang jadi dokter, ada yang jadi guru, ada yang jadi pilot, ada yang jadi pendeta mungkin, hamba Tuhan. Tuhan sudah persiapkan anak-anak untuk masa depan yang terbaik yang Tuhan sudah siapkan. Dan ingat, apapun yang nanti akan Tuhan kerjakan, itu adalah yang terbaik. Sekarang kita mau hafal ayat hafalan kita. Yuk anak-anak yang di rumah, dibuka Alkitabnya dari Mazmur 121 ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Mazmur 121 ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Sekali lagi ya, sekali lagi. 1, 2, 3. Mazmur 121 ayat 1 sampai 2. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ingat, pertolongan kita dari Tuhan yang membawa kita kepada masa depan yang terbaik. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan sudah memberkati kami melalui firman-Mu. Kami bersyukur Tuhan hadir dalam hidup kami. Tuhan merencanakan yang terbaik bagi setiap kami. Tuhan, kami mau taat, kami mau belajar terus percaya kepada Tuhan. Karena rencana yang Tuhan berikan bagi kami adalah rencana yang terbaik. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Wah, loh Yaya. Iya, kita punya Tuhan yang luar biasa. Dia punya rencana yang indah buat orang-orang Israel. Dan yang pastinya buat kita. Bener Lause. Nggak cuman buat kita loh, tapi buat adik-adik semuanya juga. Makanya kita harus percaya sama Tuhan. Kita juga mau memberikan yang terbaik. Ngomong-ngomong memberi yang terbaik, saatnya kita mau memberikan persembahan yang terbaik. Dengan cara anak-anak bisa memasukkannya ke amplop, diberikan ke gereja waktu kita sudah ketemu di sekolah minggu lagi. Atau bisa minta tolong sama mama papa untuk mentransfer ke nomor rekening di bawah ini. Kita buktikan persembahan Tuhan punya. Persembahan Tuhan punya. Persembahan hanya Tuhan yang punya. Tidak berhak memakai dan mengatur persembahan, hanya Tuhan yang punya. Persembahan Tuhan punya. Persembahan hanya Tuhan yang punya. Ku tidak berhak memakai dan mengatur persembahan, hanya Tuhan yang punya. Persembahan Tuhan punya. Persembahan hanya Tuhan yang punya. Ku tidak berhak memakai dan mengatur persembahan, hanya Tuhan yang punya. Halo teman-teman, namaku Nela. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah memberi persembahan. Terimalah persembahan kami. Tuhan Yesus, terima kasih
kami bisa ibadah online. Dalam namamu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Halo teman-teman. Wah, Losa Yaya, ngomong-ngomong, Chef Helen mana ya? Oh iya, apa ya rencananya? Tadi kan dia mau masak kue. Sekarang hasilnya gimana ya, Losa? Halo semuanya. Nih, lihat kue hasil masakan Chef Helen dibantu dengan Losa Dinda dan Losa Yaya. Nggak sabar, mau icip-icip. Lapar banget. Tapi Losa, yang diingat bukan cuma kuenya loh, tapi cerita di balik kue ini. Nah, anak-anak tahu Chef Helen saja bisa melaksanakan rencana chef untuk membuat kue yang indah ini bersama dengan Losa Dinda dan Losa Yaya. Nah, anak-anak tahu ya, Allah pun lebih dari Chef Helen. Allah memiliki rencana yang terbaik untuk kita semua. Tapi kalau Chef Helen biasanya bisa gagal, mungkin kalau Chef Helen masak kue bisa gosong, bisa rusak. Tapi kalau Allah kita membuat suatu rencana, Dia tidak pernah gagal. Allah selalu memiliki rencana yang terbaik. Sampai jumpa di ibadah online Komisi Anak GKK se-Indonesia. Tuhan Yesus memberkati. Ya anak-anak, apakah tadi kalian melakukan sama seperti Losa, mencatat firman Tuhan di buku kalian masing-masing? Bagus. Nah, sebab itu kita jangan mencatat juga, tapi kita harus melakukan firman Tuhan. Hari ini kita bersyukur bertemu dengan Losa-Losa dari Gereja Kristen Kalam Kudus Medan. Oleh karenanya kita mau mendoakan untuk mereka agar mereka pun di Medan juga tetap semangat untuk memuji nama Tuhan. Bersama-sama kita bersyukur, berterima kasih oleh hari ini kita berkenalan dengan mereka. Nah, kita bersama-sama akan tutup ibadah ini di dalam doa. Mari kita akan berdoa. Bapa yang baik, hari ini kami bersyukur buat firman Tuhan yang boleh menolong kami untuk kami semakin mengerti dan mengenal Engkau sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kami. Kami bersyukur buat setiap Losa dari Gereja Kristen Kalam Kudus di Medan ya Tuhan, yang boleh melayani firman Tuhan hari ini. Kiranya Engkau akan memberkati mereka, menolong mereka, menyertai dalam pelayanan mereka maupun dalam kehidupan mereka sehari-hari. Kami juga berdoa untuk setiap kami ya Tuhan, sekalipun saat ini Tuhan kami masih di tengah masa pandemi, dan kadang-kadang kami merasa tidak betah di rumah. Tuhan tolonglah agar kami tetap memiliki ketaatan, kami tetap merendahkan hati kami di hadapan Tuhan dan menggunakan waktu kami di rumah bersama dengan mama papa kami Tuhan, dan terlebih lagi kami gunakan waktu kami bersama dengan Tuhan. Berkati kami semua, kami menutup ibadah Glory Kids pada hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jesus, I have decided